An-nasu niyam, manusia ini seperti orang yang tidur. Makin lama tidurnya, makin lelap tidurnya, makin meracau berkata yang tidak dia sadari. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, barulah dia terbangun dari tidur lelapnya. Orang mati, dia sudah hidup. Orang mati, dia sudah sadar. Orang mati, dia sudah terjaga. Orang hidup dalam mimpi yang tak bertepi. Kita masih syukur diingatkan oleh khatib, diingatkan oleh para ulama, dikirimkan Allah Subhanahu wa taala para nabi. Para nabi diwarisi oleh para al-ulama warasatul anbiya. Diingatkan bahwa hari silih berganti akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap bertegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al, sampai di soal ditanya. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afnah, umur yang kuberikan kemana saja kau pakai. Kaki anak Adam akan tetap bertegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al, sampai di soal ditanya. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afnah, umur yang kuberikan kemana saja kau pakai. Kalau kita dapat menjawab umur dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, maka kita masuk dalam golongan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Umur yang kupakai untuk memimpin umat ke jalan Allah, masuk dalam golongan sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau dapat kita syukuri nikmat Allah, menjadi orang kaya yang dermawan, menjadi penguasa yang mengayomi orang banyak, menjadi ulama yang mengajarkan kebaikan. Andai tidak, jadilah orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengamalkan yang baik, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat menolong. Silakan menjadi orang kaya yang fakir, orang kaya yang bakhil. Kau akan menjadi Qarun, tetap juga mati menghadap Allah. Silakan menjadi penguasa yang angkuh dan sombong, kau akan menjadi Fir'aun, mati juga menghadap Allah. Silakan menjadi orang yang berilmu tapi tidak menolong agama Allah, akan menjadi Bal'am, akan mati juga menghadap Allah. Silakan menjadi orang yang cerdas tapi tak pernah memperdulikan perintah Allah, akan menjadi Haman, mati juga menghadap Allah. Orang baik mati, orang jahat mati. Kematian sesuatu yang pasti datang. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang ingin hidup pada hari ini, tapi kemarin sore malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Hari ini dia tidak lagi bisa hadir sholat Jumat. Dan andailah umur bisa ditambah, mereka amat sangat ingin ada bersama kita hari ini. Berapa banyak pula orang yang hari ini, jam ini sehat walafiat, tapi ada yang dicabut Allah dari dalam badannya. Ruhnya masih bersemayam dalam jasad, tapi yang dicabut adalah nikmat iman dan Islam. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan sholat Jumat ringan saja, seperti meninggalkan sandal di tepi jalan. Tak ada sedikit pun khawatirnya terkena azab kubur, tak ada takutnya pada azab neraka. Laknat yang paling mengerikan bukan miskin, laknat yang paling menakutkan bukan sakit. Laknat adalah ketika tak ada rasa takut dalam hati. Tapi ada yang dicabut Allah dari dalam badannya. Ruhnya masih bersemayam dalam jasad, tapi yang dicabut adalah nikmat iman dan Islam. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan sholat Jumat ringan saja, seperti meninggalkan sandal di tepi jalan. Tak ada sedikit pun khawatirnya terkena azab kubur, tak ada takutnya pada azab neraka. Laknat yang paling mengerikan bukan miskin, laknat yang paling menakutkan bukan sakit. Laknat adalah ketika tak ada rasa takut dalam hati. Maka ketika masih ada rasa cemas, rasa takut, bersyukurlah. Berarti masih ada benih-benih iman dan Islam yang dipupuk, disiram dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian, khutbah, dan dia akan berbuah ketika dilaksanakan dalam bentuk amal saleh. Cobalah kita renungkan berapa banyak saudara yang sebaya, yang seusia, satu sekolah, tetangga, kawan akrab, lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih ganteng dari kita, tapi ternyata mereka tidak lagi bersama dengan kita. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang kita siapkan adalah bahwa ketika ruh keluar dari jasad,
tidaklah seperti tetesan embun yang jatuh dari daun yang basah. Ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti air liur yang keluar dari mulut tak terasa. Ketika ruh keluar dari jasad, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ruhnya sudah keluar dari jasad ketika beliau Isra dan Mi'raj, bagaimana yang kalian rasakan wahai mayat, wahai ruh yang pernah bersemayam dalam jasad lalu kemudian keluar dari jasad? Mereka menjawab, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Mereka menjawab, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Mereka menjawab, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, tercabut urat-urat dan dagingnya ikut ke mata kail pancing. Begitulah sakitnya. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya mana itu alam akhirat, mana itu alam barzah, mana itu roh. Aku tidak percaya kepada yang tak nampak, aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu, mana dia, mana yang tidak nampak itu. Tapi ketika kematian datang, adakah yang bisa melihat kematian? Percaya mati, tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya, semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan tidak percaya. Mau menjadi kafir silakan, mau menjadi orang munafik silakan, mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab silakan, mau menjadi Qarun, Fir'aun silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Qarun pun mati. Semua yang tidak percaya mati, dan semua yang percaya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua akan merasakan sakratul maut itu. Jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina Abu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu habis air mata diteteskan untuk mereka. Mengapa demikian? Karena mereka yang sudah mati itu merasakan tiga. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah merasakan sakratul maut, dan mereka sudah mendapatkan husnul khatimah. Bagi yang beramal soleh. Adapun yang larut dalam kesedihan, menangis sampai tak bertepi, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Menangislah karena usia yang lalu tak dapat diulang kembali. Menangislah karena masa-masa muda yang diisi dengan dosa tak dapat diminta ampunannya kepada Allah. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, yang tidak akan terkena azab api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak merasakan ampat, tidak merasakan sakratul maut. Sakratul maut mereka seperti cubitan pada kulit yang lembut. Mereka tidak merasakan azab kubur. Mereka tidak merasakan hisab. Mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati syahid itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kamu yang tak dapat merasakannya. Setiap muslim mesti berniat mati syahid. Andai dia tidak mati syahid, maka niatnya menyampaikannya. Innamal a'malu binniyat. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, matilah sebagai seorang syuhada. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, Dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Senantiasa husnuzon kepada Allah. Orang-orang beriman, dia tahu bahwa umurnya itu masih dititipkan Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair.
takdirkan aku masih hidup besok pagi, jadikan hidup besok pagi sebagai amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, tidak terbangun lagi besok pagi, kematian itu pun kematian yang indah, karena husnul khatimah, karena selamat dari sakaratul maut. Dan yang